Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua selalu dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Di sela-sela aktivitas saudara saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita sampai dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Dan di dalam ayat yang ke-22 sampai 23 tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius pasal 6 masih berisi tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang berisi prinsip-prinsip hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, kita harus melakukannya, bukan dengan tujuan untuk mencari pujian manusia, tapi untuk mencari pujian dari Allah. Sebab ada orang-orang yang memberi sedekah dengan cara supaya kelihatan oleh orang lain. Berdoa pun demikian. Ada orang-orang yang berdoa sedemikian rupa supaya dilihat oleh orang lain. Dalam konteks sekarang ini, ada orang-orang yang sekedar pencitraan, melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, yang saleh. Ritual agama dikerjakan untuk mencari pujian dari orang lain. Berdoa di tempat terbuka dengan tujuan untuk kelihatan saleh. Padahal Tuhan mau agar kita melakukannya dengan tujuan yang benar, yaitu berfokus kepada Tuhan. Berpuasa pun demikian. Jangan kita lakukan puasa supaya orang lain memuji kita. Sebab setiap hal yang kita lakukan, puasa, memberi sedekah, berdoa, itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian ataupun penghormatan dari sesama kita. Di bagian perikop yang terakhir dari pasal ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran yang seringkali dialami manusia. Dan Tuhan katakan jangan khawatir. Kekhawatiran bukanlah hal yang baik dan berkenan. Tuhan mau agar kita hidup dalam iman, percaya, tidak dalam kekhawatiran. Kekhawatiran hanya akan menambah kesusahan. Tapi hati yang bersuka cita akan membuat kita selalu bersemangat. Kekhawatiran menunjukkan sikap tidak percaya. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus menjalani hidup dengan percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang memelihara. Di bagian ayat 19 sampai 24, Tuhan menyatakan agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menabung, saudara. Tapi fokusnya adalah bahwa inti kehidupan kita bukan di bumi ini tapi di sorga. Itu sebabnya fokus kita adalah sorga yang kekal, bukan bumi ini. Jangan sampai hati kita tertuju pada dunia dan terikat pada harta. Tapi hendaknya hati kita selalu tertuju dan terarah kepada sorga yang kekal. Khusus di ayat 22 sampai 23 di situ tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Secara literal, perintah atau firman Tuhan ini mengajar kita untuk menjaga mata lahiriah kita, agar mata kita tidak membawa kita kepada dosa. Namun lebih daripada sekedar mata lahiriah, ayat ini berbicara tentang hati. Dalam konteks bangsa Yahudi pada saat itu, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus di sini dapat mereka mengerti sebagai hati. Mata di sini adalah mata hati kita, mata batin kita. Maka tidak heran ada firman mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Mata yang baik adalah mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Pandangan hati kita tidak terbagi dua antara Tuhan dan dunia. Sebaliknya, mata yang jahat adalah mata yang dikuasai oleh ketamakan, iri hati, hawa nafsu dunia, fokus pada diri sendiri. Kalau hati seseorang gelap, penuh kejahatan, penuh dengan kecenderungan dosa, hidupnya menjadi gelap secara total. Tapi kalau hati orang dipenuhi dengan terang Kristus, maka hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati kita agar berpusat kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, dan bukan kepada hawa nafsu serta segala keinginan dosa. Bersihkan mata hati kita agar selalu memandang dan tertuju terarah kepada Kristus, sehingga terang Kristus bercahaya di dalam hati dan kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk menjaga mata kami, mata hati kami, agar terarah kepadamu, tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus, tidak terikat pada segala apa yang ada di dunia ini, tapi senantiasa terikat kepadamu ya Tuhan. Bersihkan hati kami dan pimpin kami untuk melangkah seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang selanjutnya. Haleluya.